Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Nuzulia Putri Sahbana dengan NIM 2021-24693 jurusan akuntansi kelas C. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila saya. Saya akan menjelaskan dasar hukum korupsi. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik perorangan ataupun berbentuk badan hukum. 1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat atau umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah di bidang material, sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, pemaksaan, atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Ada 5 contoh kasus terbaru korupsi. 1. Kota Waringin Timur. 2. Kasus BLBI. 3. Kasus EKTP. 4. Proyek Hambalang. Dan 5. Kasus Sofyan Basir. Dampak dari kasus tersebut ialah nomor 1. Emerson Yunto menyebutkan kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK. Nomor 2. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus mega korupsi ini mencapai 3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung 2018 ini pun kembali molor hingga 2019. Kasus ketiga, kasus ini menyebabkan banyaknya kerugian bagi masyarakat yang memakai EKTP. Banyak yang memakai EKTP tidak mendapatkan KTP-nya. 4. Pembangunan proyek Hambalang ini direncanakan dibangun sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dengan menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun. Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun ini merangkak hingga akhirnya aliran dana korupsi terendus KPK. Akhirnya tidak terbangun pembangunannya. Nomor 5. Atas perbuatannya, jaksa menyatakan Sofyan Basir telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran Pancasila dalam pencegahan korupsi. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan terhadap Pancasila, hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama-kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu, terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi, kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Sila pertama tentang, jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua tentang, memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Sila ketiga yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Sila keempat, dengan melakukan tindakan korupsi, berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini. Karena sila ini mengandung makna bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Sila kelima, dengan adanya korupsi berarti
telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kesimpulan yang kita dapat dari penjabaran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama, tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para penjabat, agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.